Sejak tengah tahun sampai akhir tahun 2025 kemarin sebenarnya sudah ada peringatan tentang flu yang lebih ganas dari biasanya. Namanya influenza H3N2 subclass K atau sering disebut sebagai super flu. Saat ini sudah terdeteksi 62 kasus di 8 provinsi di Indonesia, setidaknya sampai saya membuat video ini. Dan dari WHO bilang katanya lebih cepat menular dari flu yang biasa atau flu musiman, dan satu orang yang batuk, satu keluarga bisa terinfeksi. Makanya WHO membuat peringatan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Di video ini kita akan membahas tentang super flu. Apakah ini ancaman baru yang mengintai Indonesia seperti COVID, dan apa dampaknya untuk orang-orang yang mungkin berisiko, rentan, misalkan anak-anak atau orang tua dan orang-orang dengan penyakit kronis. Pengen tahu apa yang harus kita lakukan, gimana cara mengenalinya, cara menghadapinya, kita akan bahas sampai tuntas. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, setidaknya menurut laporan Kementerian Kesehatan Indonesia, saat ini yang banyak menderita atau banyak didiagnosis dengan super flu adalah anak-anak, terutama usia 1-10 tahun, paling rentan tertular. Gejalanya mendadak, demam tinggi, batuk parah, dan sesak napas dalam semalam. Tapi di Indonesia hampir semuanya tidak ada yang berat, ya. Mungkin karena ada faktor dari vaksin COVID dan lain-lain. Tapi katanya, menurut WHO, untuk super flu yang ini tidak efektif dengan vaksin flu yang biasanya. Dampaknya bisa serius. Misalkan untuk anak-anak itu bisa lemas, kemudian aktivitas sekolah bisa terganggu, ya. Nah, banyak yang bilang ini seperti influenza biasa, ya. Yang Kementerian Kesehatan bilang katanya bisa ditangani, tidak perlu panik berlebihan, cukup dengan protokol kesehatan standar. Nah, tapi beberapa ahli menemukan sesuatu yang berbeda. Demamnya ekstrim, ya, capek banget gitu pasiennya, lemes ya, dan risiko kematian lebih tinggi terutama pada pasien yang mungkin risiko tinggi. Misalkan Anda usia lansia, ada faktor pemberat, misalkan diabetes yang tidak terkendali, hipertensi tidak terkendali, Anda kanker dan lain-lain yang imunnya memang lemah, atau Anda autoimun dan pakai obat untuk menekan imun, atau Anda usia yang masih muda sekali ya, anak-anak tadi yang sudah kita bahas. Dan ada mutasi-mutasi berbahaya pada spike protein. Nah, walaupun gejalanya mirip COVID dan tidak seganas COVID ya menurut Kementerian Kesehatan, tapi sebenarnya kita harus tetap waspada, terutama orang-orang yang tadi imunnya lemah atau punya risiko tinggi. Nah, kita bandingkan misalkan dengan COVID-19, ya gejalanya mirip ya, demam, batuk, kemudian sesak napas, dan kelelahan ekstrim. Ini pada pasien-pasien yang kelihatan tidak seperti pasien flu biasa gitu ya. Dan penyebarannya termasuk cepat, ada transmisinya lewat bersin, ya jadi penularannya dalam ruang tertutup dan lain-lain. Nah, perbedaannya dengan yang flu biasa, itu vaksin yang biasa dipakai untuk flu itu tidak efektif mencegah yang disebut super flu ini. Jadi WHO memperingatkan aja nih, ya, jangan sampai kita kecolongan seperti COVID kemarin, menganggap remeh. Akhirnya menjadi berat dan semua harus menanggung akibatnya. Ya, saat ini penyebaran global sudah dimulai menurut WHO, tapi menurut Kementerian Kesehatan bisa dikendalikan dan tidak mematikan seperti COVID-19. Nah, tapi saya garis bawahi, sebaiknya kita tetap waspada, terutama Anda yang punya faktor risiko. Kenapa? Karena kita tidak ingin berulang seperti COVID kemarin. Ya, banyak yang meremehkan, akhirnya komplikasi berat, kemudian meninggal dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kalau sampai ini benar-benar menyebar, siapa sih yang paling diuntungkan? Ya, wabah menyebar, publik jadi panik ya, terus kasusnya meningkat banyak gitu ya. Nah, nanti ada yang mulai tuh jual vaksin, jual obat baru, ya keuntungannya bisa miliaran bahkan triliunan ya. Nah, kalau Anda menderita tapi ada yang berkembang pesat dari penderitaan Anda, ya sebaiknya kita pasti nggak ikhlas ya. Pasti banyak Anda yang tidak terima gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya, jangan sampai Anda membantu orang lain untuk berbuat dosa. Gimana caranya? Ya kita harus waspada, kita harus mencegah. Saat ini di Indonesia 8 provinsi sudah terdampak ya, kelihatan penyebarannya cepat ya, terutama saat ini ya orang bepergian dengan sangat mudahnya ya, di bandara, di stasiun dan lain-lain, itu daerah-daerah yang paling mungkin terjadi transmisi dengan sangat cepat. Hari ini 62, kita nggak tahu berapa cepat ya, soalnya di negara lain misalkan di Jepang, di Cina, itu jumlah kasusnya sangat
cepat sekali ya, tidak seperti di Indonesia yang hanya 62. Tapi kita jangan terlena, walaupun tidak sebanyak di negara lain, dan di negara lain juga sudah mulai turun kasusnya, ya dari yang ribuan, mungkin sekarang tinggal ratusan, tapi jangan sampai kita terlena dan akhirnya korbannya jadi banyak. Jadi kita lindungi diri dan keluarga. Nomor satu, seperti waktu Covid kemarin, gunakan masker lagi, ya, terutama kalau Anda risiko tinggi. Mungkin kalau Anda masih produktif ya, usia masih muda, masih sehat, masih fit, tidak ada faktor risiko, nggak apa-apa ya. Tapi kalau Anda sudah risiko tinggi, diabetes tidak terkendali, hipertensi, usia tua, lansia, ada penurunan imun dan lain-lain, pakai masker. Ya sesimpel itu aja sebenarnya, itu bisa mencegah banyak hal. Anda tidak ketularan dan Anda tidak menulari yang lain. Ya, jadi orang tua, anak-anak itu prioritas ya. Dan saat ini kembalilah ke kebiasaan ketika Covid kemarin, cuci tangan rutin ya, pakai sabun 20 detik, hand sanitizer ya, dan seterusnya. Mau kontak sama orang, mau makan dan lain-lain. Dan kalau misalkan Anda risiko tinggi, misalkan Anda usia sudah lansia, ada diabetes, hipertensi ya, faktor-faktor pemberat lainnya, pakailah vaksinasi influenza ya. Misalkan walaupun nggak bisa mencegah tadi katanya super flu, tapi lumayan kasih perlindungan dasar ya. Ya jadi banyak yang meninggal itu, kalau dulu waktu Covid itu bukan karena Covid-nya sendiri, tapi karena memang, pasiennya itu punya pemberat ya, faktor pemberat. Nah yang keempat, hindari kerumunan. Jadi kurangi aktivitas di ruang tertutup dengan banyak orang, sebelum nanti jadi besar seperti Covid, ada baiknya kita mengurangi frekuensi untuk kumpul-kumpul. Jadi kalau misalkan, sekarang kumpul-kumpul, oke boleh ya, tapi pastikan kalau Anda risiko tinggi, Anda mengurangi. Kalau Anda masih produktif, masih sehat, tidak perlu khawatir ya, karena tadi Kemenkes bilang tidak ada masalah ya, walaupun kita tetap waspada, terutama yang punya faktor risiko tadi. Yang berikutnya, yang bisa kita lakukan, tingkatkan imunitas. Walaupun Anda sekarang sehat, tidak ada faktor pemberat, tidak ada kekurangan apa-apa, makan seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur, imunnya tetap sehat, Anda akan kuat walaupun ketemu super flu sekalipun. Tapi kalau misalkan Anda imunnya lagi turun, ya gula darah tinggi, hipertensi, terus mungkin Anda masalah di, tubuh Anda, super flu itu akan sangat mudah sekali, sama seperti Covid kemarin. Jadi menurut CDC gitu, jadi yang paling bisa dilakukan, ya seperti Covid kemarin gitu. Nah statistiknya di Indonesia sekarang 62 kasus, 8 provinsi, usia paling sering yang rentan itu 1 sampai 10, karena mungkin ya kontaknya, ya sekolah, terus mungkin, hygiene-nya, cuci tangannya mungkin lupa, atau, imunnya kurang bagus gitu ya. Nah, kita belajar dari situ, jangan sampai ini menyebar seperti Covid kemarin ya, 85% lebih cepat kata, WHO ya, efektivitas vaksin flu juga tidak sebagus, untuk flu biasa, jadi lain nih, gitu. Jadi supaya kita tetap terjaga, keluarga tetap terjaga ya, kita harus hadapi kenyataan, oh ada nih yang dan mungkin akan ada gelombang-gelombang lainnya, misalnya super flu lainnya setelah ini, yes. Waktu itu sudah diperkirakannya setelah Covid, apakah selesai di Covid? Enggak, pasti ada nanti, varian-varian baru gitu. Yang harus dilakukan apa? Ya kita sadar sendiri, kita sehat apa enggak, kita fit atau enggak. Kalau lagi nggak fit, pakai masker, ya cuci tangan segala macam. Terus naikin imun, kalau lagi fit mau kumpul-kumpul boleh, tapi kalau nggak fit, ya jangan kumpul-kumpul dulu ya. Eee, ribuan kasus besok kita nggak tahu ya. Hari ini 62 kasus kayak waktu dulu Covid, ya cuman 1, 2 dalam waktu singkat ribuan, ratusan ribu ya. Terus banyak yang meninggal karena apa? Meremehkan. Jadi yang banyak meninggal itu bukan karena yang, eee, siaga, tapi 2 tuh, yang terlalu khawatir, ya jadi stres ya, begitu dia kena Covid jadi berat. Yang kedua itu biasanya yang terlalu meremehkan, "Yah, nggak usah pakai masker lah, nggak usah cuci tangan." Nah, dua-duanya itu adalah orang yang takut, yang terlalu meremehkan itu orang takut, yang terlalu khawatir itu juga orang takut. Jadi ketakutan Anda itu sebenarnya memperburuk keadaan infeksi dari Covid waktu itu. Nah, sekarang super flu, tidak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu meremehkan gitu ya. Nah, pertanyaannya, siapkah kita melawan super flu atau biarkan dia mengendalikan hidup kita? Jangan ya. Jadi super flu akan selalu datang, mungkin tiap tahun atau tiap 3 tahun atau tiap 5 tahun, kita nggak tahu. Yang harus kita lakukan, kita kontrol diri sendiri dan keluarga kita. Kita jaga imunnya bagus, tetap sehat, kalau kurang fit, ya istirahat, ya jangan maksain harus keluar rumah, kumpul-kumpul dan lain-lain kalau Anda sendiri merasa kurang fit. Jadi bertindaklah dari sekarang, proteksi diri dan keluarga,
tetap waspada, pantau perkembangan informasi ya. Yang ketiga, jangan terlalu takut, jangan panik, tapi jangan meremehkan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Bagikan video ini ke orang-orang yang membutuhkan, ke keluarga, grup WhatsApp, dan lain-lain, supaya kita tadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu meremehkan. Sekian, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.